Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8. Hari ini kita akan masuk materi baru yaitu bab 12, yaitu materi tentang memainkan alat musik tradisional. Apa aja sih isi materinya? Yuk kita lihat slide-nya. Nah, seni musik tradisional ini adalah sebuah musik yang hidup di dalam masyarakat secara turun-temurun hingga dipertahankan sebagai sarana hiburan. Berikutnya, jadi ada 3 komponen yang saling mempengaruhi, di antaranya yaitu seniman musik itu sendiri dan masyarakat penikmatnya. Jadi musik itu sendiri punya maksud, baik untuk mempersatukan persepsi antara pemikiran si seniman dan masyarakat yang sebagai penikmatnya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengembangkan dan melestarikan musik tradisional itu sendiri sehingga dapat digunakan sebagai pembendaharaan seni hingga lebih dapat menyentuh sektor komersial. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis musik ensemble tradisional yang ada di Indonesia. Ada beberapa aja di sini. Yang pertama adalah gamelan Jawa. Gamelan Jawa, yang kedua gamelan Bali, ketiga gambang kromong, keempat talempong, kelima gondang, dan yang terakhir kolintang. Gamelan Jawa ini pasti berasal dari Jawa. Yang gamelan Bali berasal dari Bali, gambang kromong dari Betawi, talempong dari Sumatera Barat atau Padang, lalu ada gondang Sumatera Utara Batak, lalu ada kolintang dari Sulawesi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh ensemble musik tradisional, seperti apa alat musiknya yang dimainkan di setiap daerahnya. Pengertian gamelan ini sendiri merupakan bunyi-bunyian atau seni bebunyian atau seni tetabuhan tertua di Indonesia dan masih dianggap hidup serta berkembang hingga saat ini, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Di daerah-daerah tertentu sering disebut dengan karawitan, ya. Menurut Kisindu Suwarno, karawitan berasal dari kata rawit, yang berarti cabai rawit yang kecil serta halus dan indah. Indah di sini berarti seni. Jadi menurut Kisindu, karawitan adalah seni suara yang berbentuk vokal maupun instrumental yang berlaraskan pelok dan slendro atau tangga nada pelok dan slendro. Sedangkan menurut RM Kusuma Dinata dari Bandung, karawitan adalah pancaran sinar yang indah. Tadi kalau menurut Kisindu sama Kusuma Dinata ini, karawitan adalah seni suara. Namun dengan perkembangannya sampai sekarang, karawitan sudah termasuk seni suara, alat musik, dan bergabung jadi satu dan berbentuk tadi ensemble musik tradisional. Kita melihat ciri-ciri musik tradisional. Yang pertama, dipelajari secara lisan. Ketika generasi sebelumnya hendak mewariskan sebuah seni musik tradisional pada generasi penerusnya, maka yang dilakukan adalah mengajari pada para generasi muda secara langsung dari mulut ke mulut. Begitu pula dengan generasi muda yang terus mewariskannya kembali kepada generasi mendatang yang dilakukan secara lisan. Lalu yang kedua, tidak memiliki notasi. Poin ini sangat relevan dengan poin nomor 1 tadi, di mana pembelajaran secara lisan membuat para pelakunya tidak memiliki catatan apapun, sehingga tidak ada notasi yang tertuang di dalam kertas, partitur atau semacamnya. Dari kedua poin di atas, kita harus mengakui kehebatan orang-orang zaman dahulu yang tetap bisa mempertahankan kesenian tradisional tanpa catatan, yang seharusnya lebih bisa menunjang pembelajaran dari satu generasi ke generasi yang lain. Lalu yang ketiga, bersifat informal. Umumnya kebanyakan dari semua seni musik tradisional yang ada hingga saat ini memiliki fungsi yang tidak begitu terlalu serius atau sifatnya formal, meski memang ada beberapa musik tradisional yang digunakan untuk kegiatan beribadat sebuah suku. Namun kebanyakan bersifat informal karena biasanya di sebuah daerah yang menciptakan sebuah musik khas diinisialisasi untuk hiburan atau seni karya yang dapat menghibur masyarakatnya. Lalu yang berikutnya, permainan tidak terspesialisasi. Umumnya pemain atau orang yang memainkan
ciri khas daerahnya masing-masing. Lalu lebih melibatkan alat musik daerah. Jelas ini sudah pasti karena lagu yang merupakan seni musik tradisional dibawakan atau dimainkan dengan alat-alat musik tradisional dari daerah tersebut, dan juga sekalian untuk mempopulerkan atau mengenalkan alat musik daerah tersebut. Yang berikutnya merupakan budaya dari masyarakat. Musik tradisional benar-benar menggambarkan kebudayaan atau karakter suatu daerah. Hal itu membuat siapa saja yang mendengarkan musik tradisional dapat menebak dari mana asal daerah musik tersebut. Refleksi musik tradisional. Fungsinya yang pertama sebagai alat komunikasi, sebagai sarana hiburan, sebagai musik pengiring tarian, yang keempat sebagai sarana adat budaya. Yang pertama sebagai alat komunikasi, memang sejatinya musik bisa dikatakan sebagai salah satu media komunikasi antara pencipta dan pendengar ya. Pencipta atau penulis lagu selalu berusaha mengkomunikasikan apa yang dirasakan atau menyampaikan suatu keadaan kepada pendengarnya. Lalu sebagai sarana hiburan, ini sudah jelas bahwa musik diciptakan untuk menghibur dan mengiringi sukacita. Namun juga musik dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengalihkan pikiran dari rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga sebagai musik pengiring tarian. Nah, ini sudah jelas juga tarian daerah mana yang menggunakan musik sebagai pengiringnya. Rata-rata dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengalihkan pikiran dari rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga sebagai musik pengiring tarian. Nah, ini sudah jelas juga tarian daerah mana yang menggunakan musik sebagai pengiringnya. Rata-rata pasti setiap daerah pasti punya tarian. Nah, musik tradisional ini biasanya dipakai untuk mengiringi tari-tarian khas dari sebuah daerah tersebut. Ya, misalnya kalau ada contoh ada acara pernikahan, nah biasanya nanti ada penarinya. Nah, musik tradisional ini juga bisa dipakai sebagai musik pengiring. Yang terakhir sebagai sarana adat budaya. Nah, banyak dari Indonesia, dari seni musik tradisionalnya di dalamnya maupun luar negeri menggunakan musik tradisional sebagai ritual adat. Nah, sebut saja dari salah satu suku kita tuh di Papua yang selalu membawakan musik tradisionalnya sebagai sarana mereka untuk menyambut sebuah tamu kehormatan. Nah, itu sebagai ciri khas dan sarana adat budaya mereka. Nah, ini adalah berikut adalah penjelasan tentang alat musik tradisional. Jika ada yang mau bertanya, nanti boleh silakan langsung ditanyakan ke saya langsung, boleh lewat WhatsApp dan yang lain. Semoga video ini bisa membuat kalian lebih mengerti dan paham tentang alat musik ensemble tradisional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.